Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Sabotage. Film ini menceritakan tentang John Wharton, kapten satuan elit di EA. Misi terbarunya adalah menyerbu ke rumah perlindungan milik salah seorang kartel narkoboy paling mematikan di dunia. Apakah misinya berhasil? Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, ditampilkan sebuah rekaman penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok kartel terhadap istri seorang agen di EA bernama John Breacher. Delapan bulan berlalu, John bersama timnya sedang bergerak untuk melakukan penggerebekan ke markas gembong narkoboy di luar Amerika. Salah seorang anak buahnya yang bernama Lizzie adalah mata-mata mereka yang menyamar menjadi wanita penghibur dan mereka pun celepok. Salah satu pengawal rumah ini yang menggunakan sniper berhasil lebih dulu dilumpuhkan oleh tripod. Begitupun dengan Lizzie yang langsung bertindak membunuh beberapa anggota gembong ini. Ketika tim sampai di lokasi, Lizzie bergerak dengan cepat kemudian masuk ke dalam mobil komando untuk mengganti kostum. Berhasil membobol pintu pertama, tim langsung mendapat perlawanan. Setelah meledakkan pintu kedua, tim bergerak mengikuti arahan Lizzie yang mengetahui lokasi persembunyian uang mereka. Tim pun berhasil menemukan tumpukan uang yang bernilai ratusan juta dolar. Markas sempat menawari mereka bantuan, namun John menolak karena merasa telah mengendalikan situasi. Tiba-tiba musuh kembali datang hingga menembak Smoke. Tidak cukup waktu bagi mereka untuk mengambil semua uang ini melalui lubang toilet. Tercatat hanya 10 juta dolar yang mereka ambil. Sebelum meninggalkan lokasi ini, John meledakkan seluruh sisa uangnya. Singkat cerita, John dan timnya menyusuri saluran air untuk mengambil uang 10 juta dolar itu, namun mereka terkejut karena uang itu tidak ditemukan. Lizzie hanya menemukan sebuah peluru di lokasi tersebut. Penyelidikan dilakukan oleh tim gabungan di EA dan FBI terhadap John dan anggotanya karena kehilangan uang tersebut. Bahkan ancaman penjara menunggu mereka jika terbukti telah menyembunyikan uang itu. Yang lebih menakutkan, kartel narkoboy itu akan memburu mereka satu persatu. Yang menarik, anak buah John menganggapnya sebagai ayah mereka yang memberikan bimbingan dan pelatihan dalam suka dan duka di setiap misi yang harus mereka tuntaskan. Pertanyaannya, benarkah mereka kehilangan uang tersebut atau salah satu dari mereka telah berkhianat? Kita lanjut. John yang hidup seorang diri di rumahnya tidak pernah lepas dari dua agen FBI yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi hingga penyelidikan ini usai. Rekan-rekannya begitu membenci John yang dituduh menggelapkan uang tersebut. Dia dipaksa untuk mengaku dan menyerahkan uangnya. Saking ketatnya pengawasan, ketika berada di toilet pun John harus dikawal. Salah satu rekannya kembali mengintimidasi John. Dengan kecepatan tangannya, John merampas pistol kemudian menyiramnya. Lalu, atasannya yang bernama Floyd memanggilnya. Washington DC telah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan penyelidikan ini. John dan anggota dianggap tidak bersalah. Senjata dan lencananya dikembalikan kepada John. Secara resmi, John kembali bertugas sebagai agen di EA. Di markas tim John ini, terungkap rekan mereka Smokey tewas dalam misi itu. Dan Monster adalah suami dari Lizzie.
Tak lama kemudian, John datang mengembalikan rencana mereka dan kembali beraksi. Tim kembali menjalani latihan. Sebelum memulai, John merasakan ada yang aneh dalam diri Lizzie. Dalam latihan penggerebegan ini, terlihat tidak ada kekompakan dalam tim. Terbukti, salah satu boneka penjahat yang bersembunyi di belakang pintu lolos dari penembakan. Mereka saling menyalahkan satu sama lainnya. Terungkap, selama 6 bulan masa penyelidikan ini, banyak masalah terjadi. Terlebih, John tidak ada bersama mereka. Monster merasa mereka hanya sebuah kelompok yang kehilangan kepercayaan satu sama lain. Setelah John memberikan wejangan dan motivasi kepada timnya, mereka kembali melakukan latihan. Kali ini, John berada di antara target. Latihan kedua ini cukup membuat John puas. Mereka selanjutnya santuy di sebuah bar. Singkat cerita, Pyro yang hidup seorang diri dengan mobil karavannya bangun untuk mengambil minuman. Tiba-tiba, dia terkejut saat mengetahui mobilnya berada di jalur kereta. Dan ini yang terjadi selanjutnya. John yang mendapat kabar langsung bergegas ke TKP. Agen penyidik FBI bernama Carolina Brentwood memimpin investigasi. Beberapa potongan tubuh dan botol minuman ditemukan di lokasi. Rekan Carolina yang bernama Darius mengatakan John adalah dewa perang narkoba yang sangat terkenal di kepolisian. Esok harinya, Carolina datang ke rumah John. Lizzie mengira yang datang adalah penari seksoi yang mereka undang. Carolina melihat timnya John ini sedang mengadakan pesta setelah pemakaman Pyro. Mereka tampaknya tidak menyukai Caroline yang menganggap penyelidikan tidak berguna. Bahkan dia hendak dilecehkan hingga John menghentikan aksi anak buahnya itu. Malam harinya, John dan Caroline datang ke rumah ini untuk melakukan wawancara tentang kasus tewasnya Pyro. Yang mengejutkan, Nick ditemukan telah tewas di langit-langit rumahnya. Setelah dilakukan otopsi, pelaku melakukan cara keji untuk membunuh Nick. Di tubuhnya ditemukan banyak paku dan sehelai rambut yang diduga milik pelaku. Darius melihat cara pembunuhan ini persis yang dilakukan kelompok Irlandia Utara atau IRA yang memaku pencuri ke lantai dapur. Setelah tewasnya dua rekan mereka, tim mulai gundah. Grinder yakin ini berkaitan dengan uang itu. Amarah dan prasangka Grinder membuat John terpancing emosi hingga mencekiknya. Lizzie yang mulai bosan di rumahnya bermaksud untuk pergi tanpa seizin suaminya. Di saat yang sama, Caroline datang meminta beberapa informasi dari mereka. Namun ternyata, Monster dan istrinya ini tidak mau memberikan sedikit pun informasi dari maksud baik dari Caroline untuk mengungkap pelakunya. Di hadapan para petinggi DEA dan pengacara DEA, Caroline menyampaikan beberapa temuan tentang penyelidikan yang dia lakukan. Dia menduga pelaku berhubungan dengan kartel Rios Garza, sebuah organisasi besar yang menjalankan penyelundupan narkoba. Pembunuhan ini dia yakini sebagai reaksi balasan dari kasus yang mereka tangani. Yang membuat Caroline dongkol, dia tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi dari kasus yang sedang ditangani John dan timnya. Seorang agen DEA meletakkan flash disk di mobil Caroline. Ternyata itu berisi rekaman interogasi kepada John dan timnya berkaitan dengan hilangnya uang 10 juta dolar yang dituduhkan kepada mereka. Mengetahui informasi ini, Caroline langsung mendatangi John. Dia tampak kesal karena John menyembunyikan informasi ini kepadanya. John dan timnya dituduh melakukan pencurian uang itu bukan hanya oleh agensinya, namun juga kartel Rios Garza. John dan Caroline pergi untuk menemui anak buahnya Tripod yang memilih mengasingkan diri dari tim. Sesampainya di sebuah rumah yang berada di hutan, John merasa ada yang janggal. Rupanya, sebelum mereka tiba, Tripod mendapat serangan dari kelompok kartel itu. Yang menarik, film dibuat seakan John tiba saat penjahat itu datang. Namun sial bagi Tripod, dia kalah jumlah setelah tertembak dia masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya Tripod menyusul kedua rekannya tewas di tangan gembong narkoboy. Dari kaki si pelaku, John menemukan tato tengkorak bertuliskan Kaibil yang dia sebut sebagai penjahat kelas dunia. Singkat cerita, Monster datang menemui Caroline. Kaibil adalah pasukan khusus Guatemala. Kartel Rios Garza seringkali menyewa mereka untuk target tingkat tinggi. Tripod McNally dulunya adalah anggota Navy SEAL.
Kemampuannya 10 kali lipat darinya. Monster merasa tidak punya peluang bisa lolos dari pembunuhan berantai ini. Kini dia mengungkapkan kisah yang menimpa John. 2 tahun yang lalu, tim berhasil menangkap salah satu pimpinan gembong narkoboy tersohor yang bernama Edgar Rios di Juarez. Saat diserahkan ke pihak Meksiko, seorang petugas wanita menghabisinya. Ternyata kartel tidak ingin mereka diinterogasi. Yang lebih mengejutkan, kartel menangkap istri dan anak John. Tim menghalangi John untuk masuk ke dalam perangkap mereka, tapi akibatnya istri dan anak John tewas. John pun berangkat seorang diri untuk mencari pelaku, namun dia tidak menemukannya hingga saat ini. Tiba-tiba John pun muncul. Mengetahui kisah ini, Caroline meminta maaf kepada John. Di malam harinya, John kembali mendatangi Caroline di rumahnya. Dia memberikan beberapa informasi tentang identitas pelaku. Dia juga memberikan bukti kepada Caroline dan akhirnya mereka pun celepot. Di pagi harinya, Darius melihat John baru saja pulang dari rumah Caroline. Dia tampak penasaran tentang apa yang mereka lakukan berdua di malam hari. Di sisi lain, Caroline mulai menemukan titik terang dari terduga yang diketahui berada di sebuah apartemen yang dijadikan lokasi persembunyian. Sementara itu, John dan timnya beraksi lebih dulu saat dia mendapatkan lokasi pelaku. Caroline dan tim SWAT masih dalam perjalanan, sedangkan John dan timnya sudah terlibat baku tembak dengan target. Tidak ada satupun yang ditangkap. Komplotan kartel itu mereka habisi satu persatu. Puluhan botol metamfetamin cair mereka temukan. Lizzie yang telah lama kecanduan memanfaatkan momen itu untuk menikmatinya. Tapi faktanya, para penjahat ini bukanlah anggota KIBIL yang sedang mereka cari. Caroline dan tim SWAT yang baru tiba ke lokasi kecewa karena John dianggap telah memanfaatkannya. 2 orang pemancing jatiluhur terkejut saat menemukan beberapa mayat yang tenggelam dilapisi kawat. Saat dilakukan otopsi, ternyata mereka tewas setelah kontak senjata dan kawat itu berfungsi untuk menusuk gelembung udara jasadnya agar tidak mengapung. Dan di bagian tangannya, mereka menemukan tato anggota KIBIL. Jempolnya yang hilang menjelaskan sidik jari yang ditemukan di lokasi pembunuhan Pyro. Penemuan ini menjadi bukti kuat bahwa anggota KIBIL itu bukanlah pelaku yang telah membunuh tim John. DNA mereka sengaja disebar di 2 lokasi agar Caroline mengira pelaku masih hidup. Kasus ini menjadi pelik dan rumit. Kembali ke John yang sedang melihat kembali rekaman pembunuhan terhadap istri dan anaknya. John kembali menemui timnya. Kini mereka saling menyalahkan karena salah satu di antara mereka adalah otak pelakunya. So which fucker is it, huh? $10 juta itu telah menghancurkan sumpah mereka untuk menjadi keluarga dan saling melindungi satu sama lain. Grinder yang muak memilih untuk pergi lebih dulu. Yang mengejutkan, Lizzie mengakui dirinya berselingkuh dengan Sugar. Monster sangat marah hingga Sugar dan Lizzie memilih untuk pergi. Di keesokan harinya, Grinder datang menemui Caroline. Dia mengakui uang $10 juta itu mereka curi karena ide dari John. Mereka setuju karena berharap John akan senang. Namun saat mereka kembali, uang itu sudah lenyap. Menurutnya, uang itu kini mungkin dimiliki oleh Lizzie, Monster, atau Sugar. Di sebuah kedai, John dan Caroline bertemu dengan Grinder. Namun tiba-tiba terungkap ternyata pelakunya adalah Lizzie. Seorang polwan yang sedang melakukan patroli melihat Lizzie berada di sekitar lokasi penembakan menggunakan mobil merah milik Sugar. John dan Caroline langsung meluncur ke rumah Lizzie. Mereka tidak berhasil menemukannya. Sebelum kabur bersama Sugar, terungkap saat Monster akan menghancurkan pasportnya, Lizzie menggorok leher suaminya itu. Jasadnya dia sembunyikan di dalam kulkas. Tiba-tiba, Lizzie pun menelepon. Dia mengatakan kepada John sedang kebingungan seorang diri di pusat kota. Padahal mereka berdua merencanakan pembunuhan kepada John. Ketika John dan Caroline masuk ke area parkir, mereka menemukan mobil milik Sugar. Ketika John mendekat, Lizzie menembak dari dalam bagasi mobil lainnya.
Caroline datang membantunya. Selanjutnya, mereka terlibat kejar-kejaran dan saling menembak satu sama lain. Hingga pada akhirnya, mobil yang dikemudikan Sugar menabrak mobil truk pengangkut. Seketika itu juga, Sugar tewas. Lizzie yang terluka parah mengakui telah membunuh rekan-rekannya karena mereka dianggap telah mencuri uangnya. Dan faktanya terungkap di sini. Uang itu sengaja disembunyikan oleh John sendiri demi obsesinya mencari pelaku pembunuh keluarganya. Setelah Lizzie dihabisi, John pergi meninggalkan TKP. Scene berpindah ke Meksiko. John menemui kepala polisi dan menyerahkan uang $10 juta itu sebagai bentuk sogokan untuk meminta identitas dan lokasi keberadaan bos kartel yang membunuh keluarganya. John menemukan para pelaku di sebuah bar. Tidak perlu basa-basi, John menghabisi mereka semua tanpa ampun. John pun duduk dan menikmati minuman dengan luka tembak di tubuhnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Sabotage ini? Sayangnya, meski masa lalu Breacher digambarkan sangat mengenaskan dan menyedihkan, namun nuansa yang disajikan sangat kurang terasa. Emosi dan akting Arnold saat memainkan sang karakter utama penuh dendam itu pun terkesan kurang maksimal. Tak hanya itu, konspirasi, adegan laga, baku tembak, adu argumen hingga taktik psikologis yang disajikan dalam film Sabotage ini masih belum mampu memberikan kepuasan kepada para penonton. Namun terlepas dari semua kekurangan film ini, alangkah baiknya kita cermati dengan segelas kopi. Seruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.